Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Utami Wulandari, NIM B119163, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diamond. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Inilah beberapa materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Pengertian benda. Dalam arti luas, benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dapat berupa barang, dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten tidak diatur dalam KUH Per, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Selain pengertian tersebut, benda atau zat dapat berarti bermacam-macam, yaitu A. Benda sebagai objek hukum, B. Benda sebagai kepentingan, C. Benda sebagai kenyataan hukum, dan yang terakhir, benda sebagai perbuatan hukum. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam. A. Benda yang dapat diganti dan yang tak dapat diganti, contohnya uang dan seekor kuda. Kemudian benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, contohnya kursi dan lapangan umum. Kemudian benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, contohnya beras dan seekor kuda. Kemudian benda yang bergerak dan yang tak bergerak, contohnya adalah perabot rumah dan tanah. Menurut Jaja S. Meliala, benda dapat dibedakan atas A. Benda berwujud dan tidak berwujud, B. Benda bergerak dan tidak bergerak, C. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, D. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, E. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, F. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, G. Benda terdaftar dan tidak terdaftar, dan H. Benda atas nama dan tidak atas nama. Benda berwujud dan tidak berwujud, contohnya rumah dan hak cipta. Benda bergerak dan tidak bergerak, contohnya kursi dan tanah. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, contohnya bahan makanan dan mesin-mesin. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, contohnya adalah lemari dan panen. Kemudian benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, contohnya tanah dan kantor pemerintahan. Kemudian benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi adalah beras dan ayam yang sudah dipotong. Kemudian benda terdaftar dan tidak terdaftar, contohnya motor dan pakaian. Asas-asas hak kebendaan. Pertama, asas hukum pemaksa, yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang. Kedua, asas dapat dipindahtangankan, yaitu semua kebendaan umumnya dapat dipindahtangankan, kecuali hak mendiami, hak pakai, piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindahtangankan. Tiga, asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Keempat, asas totalitas, yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Kelima, asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Keenam, asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan hak milik, sekalipun luasnya berbeda-beda, karena itu perlu diatur urutan menurut kejadiannya. Ketujuh, asas percampuran, yaitu apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak membebani itu lenyap. Kedelapan, pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dengan benda tidak bergerak.
Kemudian kesembilan, asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan didaftarkan kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain. 10. Asas mengenai sifat perjanjian, yaitu untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian zakelijk, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Hak kebendaan, menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda, yang berarti terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Sedangkan menurut Sri Sudewi, Mas John Sofwan, hak kebendaan atau zakelijk recht ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, dan hak pakai dan mendiami. Kedua, ada hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Berikut ini adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Pertama, ada hak milik. Menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Dua hak dasar yang diberikan hak milik kepada pemegangnya, yaitu pertama, hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, kedua, hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Ciri-ciri hak milik. Pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Kedua, hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Ketiga, hak milik bersifat tetap. Dan yang terakhir, hak milik adalah hak yang paling pokok atau yang paling. Cara memperoleh hak milik. Berdasarkan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu yang pertama, pemilikan atau pengakuan, yang kedua, perlekatan, yang ketiga, daluarsa, yang keempat, pewarisan, dan yang terakhir adalah dengan cara penyerahan. Yang kedua, bezit. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Untuk adanya suatu bezit, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya korpus, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Yang kedua, adanya animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Fungsi bezit. Yang pertama, fungsi volisionil, artinya bezit mendapat perlindungan hukum tanpa mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Yang kedua, fungsi zakenrechtelijk, artinya beziter yang telah membezit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaring. Cara memperoleh bezit. Menurut pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bezit atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut pasal 540
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk memperoleh bezit, yaitu yang pertama dengan cara occupatio atau pengambilan benda, dan dengan jalan tradition atau dengan cara pengoperan. Hapusnya bezit. Orang bisa kehilangan bezit apabila yang pertama, kekuasaan atas benda itu berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil oleh orang lain. Yang kedua, benda yang dikuasainya nyata telah ditinggalkan. Menurut pasal 542 sampai 547 KUH Perdata, hapusnya bezit karena yang pertama, benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain. Yang kedua, benda tersebut telah ditinggalkan. Yang ketiga, musnahnya benda. Dan yang terakhir, hilangnya benda karena telah dicuri atau berikutnya, hak memungut hasil. Menurut pasal 756 KUH Perdata, hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya dengan kewajiban memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Hapusnya hak memungut hasil menurut pasal 807 KUH Perdata, pertama, karena pemegang hak meninggal dunia. Kedua, karena tenggang waktu hak memungut hasil itu telah habis atau syarat-syarat ditentukannya hak itu telah dipenuhi. Kemudian tiga, karena pemegang hak berubah menjadi pemilik. Keempat, karena pemegang hak melepaskan haknya. Kelima, karena lewat waktu. Dan yang terakhir, karena bendanya musnah. Selanjutnya, hak pakai dan mendiami. Menurut pasal 826 KUH Perdata, hak pakai sama dengan hak mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah. Menurut pasal 818 KUH Perdata, hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama, seperti hak memungut. Menurut KUH Perdata, hak pakai tidak termasuk objek hipotek karena hak pakai bukan merupakan hak kebendaan. Hak pakai adalah hak perorangan dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pemilik. Menurut pasal 827 KUH Perdata, hak mendiami tidak boleh diserahkan atau disewakan kepada orang lain. Setelah membahas hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, selanjutnya saya akan membahas hak kebendaan yang memberikan jaminan. Yang pertama, gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak, misalnya mobil atau motor, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Selanjutnya, fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda di mana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik tersebut. Kemudian, ada hipotek. Hipotek adalah sebuah instrumen utang di mana peminjam akan menjaminkan properti menjadi jaminan utangnya yang harus dilunasi oleh peminjam dengan aturan pembayaran yang telah ditentukan sebelum. Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atasnya, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya, sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Resi gudang dapat dipergunakan sebagai jaminan kolateral atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo sebagaimana terjadi dalam suatu kontrak berjangka. Hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Pertama, hak milik. Kedua, hak guna usaha. Tiga, hak guna bangunan. 4. Hak pakai. 5. Hak sewa. 6. Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan. Yang ketujuh, hak guna air. Yang kedelapan, hak guna ruang angkasa. Kemudian ada yang terakhir yaitu hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.
Selanjutnya, cara-cara memperoleh hak kebendaan yang pertama dengan pengakuan, kedua penemuan, yang ketiga dengan penyerahan, yang keempat daluarsa, yang kelima dengan pewarisan, yang keenam penciptaan. Dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, saya akan mengambil salah satu materi yang akan saya berikan contoh kasusnya, yaitu bezit. Rida memiliki sebuah arloji yang kemudian arloji tersebut Rida pinjamkan kepada Revina. Revina kemudian mengenakan arloji tersebut setiap hari sehingga semua orang mengira bahwa arloji tersebut adalah milik Revina. Kemudian Revina menjual arloji tersebut kepada Mita, mengingat arloji tersebut adalah kepunyaan Rida. Kemudian Rida menggugat Mita ke pengadilan. Akan tetapi gugatan Rida digugurkan oleh hakim. Mengapa gugatan Rida digugurkan oleh hakim? Dalam kasus ini terdapat dua hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum antara Rida dan Revina, yaitu Rida meminjamkan arlojinya kepada Revina. Kedua, hubungan hukum antara Revina dan Mita, yaitu Revina menjual arloji ke Mita. Gugatan Rida terhadap Mita digugurkan oleh hakim sebab hakim melihat bahwa terdapat pengorbanan yang dilakukan oleh Mita untuk memperoleh arloji tersebut, yaitu dengan melaksanakan prestasinya sebagai pembeli atau melakukan pembayaran. Upaya yang dapat Rida lakukan adalah menggugat Revina sebab telah menimbulkan kerugian bagi Rida. Baiklah, sekian video pembahasan mengenai hukum kebendaan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kritik serta saran, boleh dicantumkan di dalam kolom komentar. Terima kasih.